Kita nggak ada speaker ya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan PLS Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Salat bering salam mari selalu kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari umatnya yang dengan izin Allah kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi seluruh siswa-siswi kami kelas 10 SMA Islam Ulun Medan yang baru. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini berhubungan dengan bagaimana mengenal lebih dekat SMA Islam Ulun Medan. Di sini Ustadz pribadi ingin mengucapkan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SMA Islam Ulun Medan. Anak didik kami semua harus bersyukur, harus bangga bisa menjadi siswa-siswi SMA Islam Ulun Medan. Walaupun memang SMA Islam Ulun Medan tidak sehebat sekolah-sekolah umum lainnya, mungkin seperti Sutomo, mungkin bisa jadi seperti As-Safiyah, atau SMA-SMA negeri lainnya. Tetapi yakinlah anak-anak didik kami semua, SMA Islam Ulun merupakan pilihan tepat, pilihan terbaik buat anak-anak kami semua yang ingin menjadi calon-calon generasi bangsa yang memiliki wawasan agama yang lebih baik, tetapi juga tidak ketinggalan tentang wawasan teknologi dan umumnya. Ya, nah, baiklah anak-anak didik kami semua. Jadi sekali lagi Ananda semua harus semangat, karena Anda semua bisa masuk menjadi siswa-siswi SMA Islam Ulun Medan dengan mengalahkan beberapa teman-teman dari Anda semua yang mereka ya akhirnya tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi peserta didik di SMA Islam Ulun Medan. Adapun Anda semua akhirnya dengan izin Allah bisa menjadi bagian dari peserta didik SMA Islam Ulun Medan. Baiklah anak didik kami semua, Ustadz berharap tetap semangat walaupun sistem PLS kita hari ini dengan sistem online. Tetapi ingat Ananda kami semua, kesehatan, keselamatan dari kita semua itu lebih kami utamakan dari segalanya. Karena memang mungkin Ananda semua bisa mendengar atau melihat di beberapa sekolah di kota Medan, mungkin rekan-rekan dari Ananda semua ada yang melakukan PLS pada hari ini itu dengan sistem tatap muka. Tetapi memang SMA Islam Ulun Medan mencoba mencari cara yang lebih aman untuk saat ini, sembari kita akan terus melihat perkembangan. Jika memang kondisi sudah memungkinkan, insya Allah kita akan melakukan sistem pembelajaran nantinya dengan tatap muka. Mengenal lebih dekat SMA Islam Ulun Medan. Nah, tidak kenal maka tidak sayang, kalau ada istilah pepatah. Mungkin untuk alumni SMP Islam Ulun Medan, mungkin Ulun Medan bukanlah sesuatu yang asing, ya. Tetapi mungkin bagi anak didik kami yang bukan alumni dari SMP Islam Ulun Medan, mungkin ingin lebih tahu tentang SMA Islam Ulun Medan itu seperti apa. Sehingga memang materi yang Ustadz sendiri sampaikan pada hari ini adalah mengenal lebih dekat SMA Islam Ulun Medan. Ustadz sendiri adalah Muhammad Fahyuzar, ya, seperti Ananda bisa semua lihat. Ustadz diamanahkan untuk saat ini sebagai Kepala
SMA Islam Ulunua Medan. Nah, baik anak-anak didik kami semua. Tapi sebelumnya kami berharap Ananda semua tetap fokus ya, tetap fokus. Kami yakin semuanya sudah pada mandi ya. Walaupun online, kami berharap nanti tetap pagi-pagi, walaupun nanti belajarnya online, tetap pagi-pagi sudah harus mandi, bersiap, rapi, sehingga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas, tetapi sebelumnya buat Ananda kami semua, hari ini Ustadz menyampaikan materi ini di dalam kantor. Ya mungkin seandainya nanti ada sesuatu hal atau ada ribut mungkin ya, kita harap dapat dimaklumi. Nah, sebelum kita membahas tentang karakteristik dari SMA Islam Ulunua Medan sendiri, Ustadz ingin memberitahu dulu kepada anak didik kami semua, apa sih itu lingkungan pendidikan? Ya, sehingga memang wawasan anak didik kami semua bertambah. Ya, apa sih lingkungan pendidikan itu? Nah, lingkungan pendidikan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, ya, di sekitar kita, baik itu berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Nah, jadi sebenarnya semua yang Allah ciptakan, baik itu benda mati maupun benda hidup, itu semua dapat menjadi lingkungan pendidikan bagi kita. Nah, lingkungan pendidikan sendiri itu ada 3. Nah, ini anak-anak didik kami semua harus tahu. Nah, sehingga memang dimanapun nanti anak-anak berada, anak-anak harus tahu itu merupakan lingkungan pendidikan yang dimana nantinya lingkungan itu dapat memberikan pengaruh kepada kita. Nah, sadar tidak sadar, sehingga pada saat nanti anak-anak berada pada lingkungan tersebut, anak-anak semua sudah harus paham, cerdas gitu ya kan, harus berbuat apa pada lingkungan tersebut. Karena yang namanya lingkungan pendidikan itu adalah setiap kondisi dimanapun kita berada yang dia dapat memberikan pengaruh kepada kita. Nah, lingkungan pendidikan yang pertama itu adalah rumah. Nah, rumah merupakan lingkungan pendidikan pertama untuk para anak didik semua, ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah sebenarnya ya pada umumnya sangat mempengaruhi karakteristik dari anak-anak didik semua. Nah, ya. Kalau kebiasaan di rumahnya suka bangunnya kesiangan, ya akan terbentuk karakter seperti itu. Nah, akan mempengaruhi karena memang lingkungan pendidikan itu sendiri itu adalah setiap kondisi ya baik itu benda mati, makhluk hidup ataupun yang lainnya ya yang ada di sekitar kita yang dia dapat mempengaruhi kita. Nah, jadi lingkungan pendidikan yang pertama itu adalah rumah. Nah, jadi anak didik semua harus bisa mengkondisikan rumah bagaimana nantinya bisa memberikan pengaruh yang baik ya pada anak didik semua. Nah ya, jadi kalau di rumah kebiasaannya suka dengerin musik, ya maka akan terbentuk karakter dari anak didik semua ya sukanya nyanyi, sukanya dengerin musik. Nah seperti itu. Kalau di rumahnya mungkin suasananya sering terjadi recok, berantem, ya akan membentuk karakter, ya akan mempengaruhi karakter dari anak didik semua, sehingga ya karakternya juga nanti mungkin suka marah, ya suka berantem. Nah, sehingga lingkungan pendidikan yang pertama ini rumah, ya rumah. Nah, kemudian lingkungan pendidikan yang berikutnya sekolah. Nah, jadi sekolah ini merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah rumah. Ya. Nah, di sekolah ini juga nantinya anak didik Ananda semua juga akan mendapatkan ya
wawasan akan dapat mendapatkan ya suatu wawasan baru yang nantinya itu semua wawasan itu dapat mempengaruhi daripada sikap karakter anak didik semua. Nah, kemudian lingkungan pendidikan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, inilah 3 lingkungan pendidikan yang dapat mempengaruhi anak didik kami semua. Anak didik SMA Islam Ulun Nuha Medan adalah anak-anak cerdas. Ya. Nah, Ulun Nuha Medan SMA siswa-siswa Ulun Nuha Medan adalah siswa-siswa yang cerdas, kami yakin ya, anak-anak yang cerdas. Sehingga Ananda semua sudah harus mengetahui bahwasannya ketiga lingkungan ini dapat mempengaruhi Ananda semua. Sehingga jika Ananda berada di suatu lingkungan masyarakat, ya, berbaur dengan masyarakat, Ananda juga sudah harus cerdas, sudah harus pandai memilah, ya, apalagi sudah SMA. Nah, apalagi Ulun Nuha sendiri itu artinya kumpulan orang-orang yang pintar, cerdas. Nah, jadi sudah harus tahu memilah mana yang baik, mana yang tidak. Nah, anak-anak Ulun Nuha tidak boleh sama, ya. Anak-anak siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha Medan tidak boleh sama dengan siswa-siswi SMA di luar. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, kurikulumnya saja berbeda. Ya, Ananda semua kan kemarin sudah melihatlah pemaparan kurikulum pada saat open house. Nah, bagaimana muatan agama lebih besar. Itu semua kita buat tujuannya adalah agar Ananda semua dapat menjadi manusia-manusia yang benar-benar paham tentang bagaimana bersikap beradab kepada Rabb-nya, ya, kepada sesama gitu, dan kepada dirinya sendiri, ya. Nah, jadi inilah lingkungan pendidikan, ya. Semua ketiga lingkungan ini nantinya akan dapat mempengaruhi Ananda semua di rumah. Nah, bagaimana kebiasaan di rumah, ya, akan mempengaruhi bagaimana karakter, sikap, ya, mental dari Ananda semua. Nah, setelah menjadi siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha Medan, harus diingat, ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk di rumah ya harus dirubah, ya, agar segala ilmu yang bermanfaat yang nanti disampaikan oleh para ustadz dan ustazahnya itu dapat diterima dengan baik. Nah, pada saat Ananda juga berada di lingkungan masyarakat, Ananda semua juga kami harus pintar, pandai-pandai memilih teman, ya. Nah, pandai-pandai memilih teman, jangan asal berteman, ya. Nah, kemudian di sekolah juga Ananda semua harus paham, tidak semua yang masuk sekolah di SMA Islam Ulun Nuha Medan ini itu semua siswa-siswa yang baik akhlaknya, ya, yang cerdas. Sama sekali SMA Islam Ulun Nuha tidak artinya menseleksi siswa itu berdasarkan kecerdasan juga, akhlaknya tidak. Nah, sehingga pada saat nanti Ananda semua sudah berbaur, ya, nanti ya berbaur di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan pendidikan sekolah, harus pandai-pandai. Nah, harus pandai-pandai melihat mana yang bisa dicontoh dari teman-temannya atau yang bisa dicontoh dari abangan atau kakakan kelasnya. Belum tentu abangan atau kakakan kelas itu lebih baik sehingga semuanya harus dicontoh. Tidak. Bisa jadi Ananda semua yang masih kelas 10, masih baru, bisa jadi lebih baik. Nah, ya, lamanya sekolah di SMA Islam Ulun Nuha itu tidak menjadi tolak ukur dia sudah paham. Sehingga sekali lagi Ananda semua harus benar-benar memiliki keikhlasan, ya, ikhlas bersekolah di SMA Islam Ulun Nuha Medan. Insya Allah SMA Islam Ulun Nuha Medan merupakan sekolah swasta umum yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki komitmen yang kuat, ya, dalam mendidik, mengarahkan para generasi-generasi muda agar paham tentang agamanya. Karena permasalahan pada saat ini sebenarnya mengapa banyaknya orang-orang cerdas tetapi kurang kejujurannya, kurang disiplinnya. Nah, itu tadi karena memang kurang pahamnya mereka terhadap agamanya. Nah, di sekolah Islam, di SMA Islam Ulun Nuha Medan ini nanti Anda semua akan diajarin akidah yang benar, akhlak, bagaimana berakhlak, ya, bagaimana beradab.
Nah, bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya. Nah, hari-harinya penuh dengan menghafal Al-Quran. Nah, gimana? Ustadz harap masih tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan sampai tertidur ya. Jangan nanti di sini Ustadz bicara terus, rupanya Anda di situ sudah memejamkan mata ya, sehingga apa yang Ustadz sampaikan ini meninabobokan Anda semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ini kampus 2 ya. Ini kampus 2 tadi sudah ada di review ya tentang keadaan kampus 2 dan kampus 1. Sebenarnya kampus 1 itu adalah gedung SMP ya, gedung SMP Islam Ulun Nuha Medan. Adapun yang kampus 2 itu gedung SMA Islam Ulun Nuha Medan. Nah, tetapi di dalam teknisnya, karena kita komitmen untuk mendidik anak-anak semua ya, sehingga memang kami memisah ya peserta didik yang perempuan dengan yang laki, sehingga untuk yang laki-laki itu kita fokuskan semuanya di kampus 1, baik dia itu SMA maupun yang SMP. Adapun yang perempuan ya, yang wanita itu kita fokuskan di kampus 2, baik nanti yang SMP maupun yang SMA. Nah, dari sini Ananda semua udah pasti paham bagaimana sih karakteristik dari SMA Islam Ulun Nuha Medan sendiri ya. Nah, sekolah sebagai lingkungan pendidikan ya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi ya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama setelah rumah ya. Nah, jadi kalau ditanya lingkungan pendidikan utama itu di mana ya? Di rumah. Nah, di rumah. Nah, di rumahlah awal pembentukan karakter ya, karakter pertama sekali setiap Ananda semua ya. Jadi kalau Ananda sekarang merasa keadaan di rumahnya ya mungkin Ananda rasa belum baik, maka Ananda harus bisa membuat suasana itu menjadi lebih baik ya, dengan menyampaikannya nanti ya kepada orang tua gitu ya kan, agar memang baik kondisi di sekolah, kondisi di rumahnya nanti benar-benar mendukung Anda semua bisa menjadi lebih baik ya, bisa menjadi seorang manusia yang benar-benar paham tentang arti tujuan hidupnya untuk apa ya. Nah, aspek-aspek lingkungan sekolah ya, aspek-aspek lingkungan sekolah. Nah, Anda semua di sini Ustaz akan jelaskan ya, ada beberapa aspek ya dari lingkungan sekolah. Yang pertama ada interaksi guru dengan siswa. Nah, pasti Anda semua sudah paham ya, bahwasanya namanya kita nanti berada di sekolah, belajar di sekolah, pasti nanti akan terjadi interaksi antara guru dengan siswa ya. Nah, jadi di sini nanti kita harapkan Anda semua ya dapat menghargai, menghormatin bagaimanapun guru Anda semua nantinya ya. Anda semua harus bisa menerima ya lebih kurangnya ya dari guru-guru Anda semua nantinya ya. Jadi interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian nanti aspek-aspek yang ada di lingkungan sekolah sendiri adalah adanya hubungan antara siswa ya, antara Anda semua dengan temannya akan terjadi interaksi, kemudian sarana belajar ya, kemudian nantinya kurikulum sendiri, kemudian peraturan sekolah dan sanksi ya. Nah, inilah aspek-aspek lingkungan sekolah, dan ini juga ada di SMA Islam Ulun Nuha Medan ya. Suasana ini nanti semuanya akan ada di SMA Islam Ulun Nuha Medan, interaksi guru dengan siswa ya. Walaupun untuk di awal tahun pelajaran baru ini mungkin interaksinya online ya, tetapi kita berharap Anda semua harus tetap semangat ya. Nah, nanti ada hubungan antara siswa, sarana belajar ya. Memang dari segi sarana belajar SMA Islam Ulun Nuha Medan
ya tidak sehebat ya seperti sekolah-sekolah pada umumnya ya, sekolah-sekolah mungkin yang Ananda semua bisa lihat. Tapi yakinlah, walaupun dengan keadaan seperti ini, SMA Islam Ulunua Medan insya Allah menjadi incaran, ya, menjadi pilihan, karena memang model sekolah seperti SMA Islam Ulunua Medan inilah yang kelak insya Allah akan menghasilkan generasi-generasi muda yang siap membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kurikulum kemarin sudah ya, Ahad kemarin sudah dijelaskan ya tentang bagaimana kurikulum dari SMA Islam Ulunua Medan sendiri ya. Jadi dengan kurikulum yang ada, Ananda semua harus benar-benar serius, semangat ya, semangat belajar ya. Nah, masuk ke Ulunua ini sebenarnya mau jadi apa gitu ya. Pasti semua Ananda semua udah punya tujuan ya. Masuk ke SMA Islam Ulunua Medan ini ingin jadi apa? Maunya ingin jadi apa gitu ya. Nah seperti itu. Dan peraturan-peraturan sekolah ya. Nah, ini juga merupakan aspek dari lingkungan sekolah. Peraturan sekolah ya, nanti akan ada peraturan sekolah. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Ustadz Jendirian Iskandar ya pada saat open house tentang tata tertib ya. Nanti akan juga disampaikan kembali ya dalam kegiatan PLS ini ya. Nah, peraturan-peraturan sekolah. Jadi, Ananda semua harus ingat, peraturan yang dibuat sebenarnya bukan untuk membuat Ananda semua menjadi susah ya. Tidak ada. Justru semua peraturan yang kami buat sebenarnya akan menambah tugas dan beban kami. Tetapi semua itu kami lakukan dengan ikhlas, dengan tujuan kami dapat membantu Ananda semua ya, membantu orang tua Ananda semua, menjadikan Ananda semua menjadi lebih baik. Ingat, tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk ibadah ya. Jadi Ananda jadi orang baik atau tidak jadi orang baik, waktu ini akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Tidak pernah kalau Ananda lagi buat jahat, jadi orang jahat, waktunya berhenti. Kalau jadi orang baik, waktunya jalan. Tidak. Ananda jadi anak baik, jadi seorang anak yang jahat, waktu terus berjalan. Dan semua itu akan harus dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga nantinya pada saat Ananda semua berada di SMA Islam Ulunua Medan ini, semua peraturan-peraturan yang ada, kami harap nanti dipatuhin. Karena semua itu tujuannya untuk kebaikan Ananda. Tidak ada itu tujuan untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan guru, enggak. Tidak ada. Peraturan dibuat, sanksi nanti ada dibuat, tujuannya untuk Ananda semua. Kami ingin Ananda semua menjadi lebih baik. Ya, SMA Islam Ulunua Medan sangat berkomitmen membantu para orang tua siswa-siswinya menjadikan anak-anaknya lebih baik. Tetapi semua itu kembali lagi kepada Ananda semua. Ananda semua harus ikhlas ya. Walaupun mungkin ada yang disuruh mungkin oleh abi uminya ya masuk ke SMA Islam Ulunua Medan. Nah, alhamdulillah Allah takdirkan Ananda berada di sini, maka Ananda harus bersyukur. Sekali lagi Ananda semua harus bersyukur bisa berada di SMA Islam Ulunua Medan ini. Ya, bisa berada, bisa mengenyam pendidikan di SMA Islam Ulunua Medan ini. Ananda semua harus tetap semangat, harus belajar nantinya ya, harus ikhlas dalam mengikuti peraturan sekolah ya. Bagaimana Ananda semua? Masih semangat ya? Masih semangat, Ustadz Arab tidak ada yang tidur ya. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik dari siswa-siswi SMA Islam Ulunua Medan. Ya, ini harus Ananda pahami. Karakter dari anak-anak SMA Islam Ulunua Medan itu bagaimana ya? Nah, walaupun mungkin alumni SMP Islam Ulunua Medan sudah mengetahui, tapi tidak mengapa, harus diulang kembali, ya, harus diingatkan kembali, ya, harus paham. Nah, yang menjadi karakteristik, ya, karakter dari siswa-siswi SMA Islam Ulunua Medan, ya, pertama dari segi pakaiannya, ya, pakaian anak-anak Ulunua Medan, ya, kalau ya itu bajunya longgar, ya, nah. Ya bajunya longgar ya. Kalau untuk baik yang ikhwan maupun yang akhwat ya, longgar ya, tidak transparan ya, tidak sempit ya. Nah, kalau yang perempuan atau yang akhwat nanti menggunakan jilbab yang besar ya. Kemudian
memakai kaos kaki panjang, ya, pakai celana lagi ya, pakai celana panjang lagi ya. Nah, seperti itu sehingga benar-benar auratnya tertutup. Nah, ini termasuk karakter dari anak-anak ulun Nuha, ya. Jadi ini harus dipahami karena terkadang ada yang sudah menjadi peserta didik SMA Islam Ulun Medan, tetapi hanya di sekolah saja tampak pakaiannya Islami. Anda semua harus paham, ya. Pakaian itu kita gunakan setiap harinya, setiap saatnya kita gunakan pakaian itu. Dan Allah sendiri, Rabb yang telah menciptakan kita, telah memberikan rezeki nikmat kepada kita berupa pakaian dan memberikan batasan-batasan bagaimana berpakaian yang baik. Jangan aktivitas hari ini malah membuat dosa bagi kita. Gara-gara ya mungkin kita kurang memperhatikan bagaimana ada berpakaian yang benar. Nah, pada saat Ananda semua menjadi siswa-siswi SMA Islam Ulun Medan, maka Ananda semua akan diajari bagaimana sebenarnya berpakaian yang baik. Jadi karakter anak-anak Ulun Medan itu ya kalau yang laki-lakinya ya pakainya longgar, ya. Nah, celananya tidak di bawah mata kaki ya, di atas mata kaki. Nah, tidak sempit. Kalau yang wanitanya, yang perempuannya pakai jilbab yang besar, ya. Nah, kemudian menutup seluruh bagian badannya ya. Nah, kemudian kalau dia pakai kaos kakinya panjang. Nah, karena dia harus paham semua bagian aurat itu harus dijaga ditutupnya. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Sedikit saja aurat yang nampak itu kelak akan Allah tanya. Ya, Allah ciptakan itu bukan untuk ditampak-tampakkan. Nah, karakter dari anak ulun Nuha itu dia paham betul, ya. Bukan hanya di sekolah nanti dia hanya berpakaian besar, ya, jilbab besar, tapi pada saat di rumah juga. Nah, ingat tadi ya, lingkungan pendidikan tadi ada 3 di rumah. Nah, jadi kalau selama ini mungkin pakaiannya sempit, ya, jilbabnya kecil, harus dirubah. Karena tujuan Ananda semua sekolah ke Ulun Nuha ini kan agar bisa menjadi lebih baik. Nah, dan belajar itu sendiri bukan sekedar teori. Nah, belajar itu adalah proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah nanti Ananda tahu mendapatkan ilmu di SMA Islam Ulun Medan ini tentang bagaimana adab berpakaian, ya. Nah, maka harus dirubah nanti di rumah. Nah, dan itu merupakan salah satu ciri ilmu yang bermanfaat. Jangan nanti sudah habis uang 3 tahun di SMA Islam Ulun Medan, setelah tamat tidak ada yang didapat, ya. Nah, kebiasaan pakainya juga seperti itu, ya. Jadi ini karakter yang pertama ya, nanti harus dipahami ya. Nah, jangan merasa risih. Ingat sebenarnya pakaian seperti itu sebenarnya bukan peraturan dari SMA Islam Ulun Medan. Anda semua harus paham, memang itu merupakan aturan berpakaian, cara berpakaian yang memang Allah yang sudah tetapkan. Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita untuk membeli pakaian itu memang memberikan aturan seperti itu. Sehingga salah satu cara untuk mensyukurinya ya dengan menggunakan pakaian yang memang Allah ridhoin, ya. Nah, kemudian karakter dari anak-anak SMA Islam Ulun Medan semangat dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi bukan hanya semangat dalam menghafal, nah, tetapi juga semangat dalam mengamalkannya. Bagi yang alumni, ya, yang SMP, yang dari SMP Islam Ulun Medan harus lebih baik. Sudah 3 tahun ya menghafal Al-Quran. Ya kalau mungkin selama SMP 3 tahun di sana masih proses menghafal, di SMA juga harus lebih baik. Anda semua sudah besar, sudah dewasa. Ya, 3 tahun tidak terasa. Nah, jadi jangan hanya sekedar dihafal, tetapi harus tercermin dalam keseharian Ananda semua. Nah, ini dia. Ini karakter anak-anak Ulun Medan yang membedakannya dengan anak-anak di luar sana. Terkadang di dalam bis, ya, di dalam angkot, pegang Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kadang-kadang lagi diantar ya oleh abi atau uminya, di belakang dia menghafal Al-Quran. Ini karakter hari-harinya dengan Al-Quran. Nah, ya,
nanti di sekolah awal hari-harinya diawali dengan menghafal Al-Quran, ya. Tidak ada tugas di rumah selain menghafal Al-Quran. Subhanallah, ya, Masya Allah. Anda semua harus bersyukur berada di menjadi peserta didik SMA Islam Unua Medan, karena Anda akan dididik, ya, untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar taat kepada Rabb yang telah menciptakan. Semangat, harus semangat. Jadi tidak ada suasana anak ulumah itu malas dalam menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran ini program unggulan, ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah luar program unggulannya mungkin sains, ya, futsal, basket, renang, kempo atau sejenisnya, ya. Tapi program unggulan di SMA Islam Unua menghafal Al-Quran. Nah, bayangkan, ya, satu huruf saja kita pada saat kita membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, satu hurufnya saja sudah diganjar pahala yang banyak, ya, 10 lipat. Nah, bagaimana setiap harinya kita menghafal, maka setiap harinya akan terus mengalir pahala-pahala kepada kita, ya, kepada Ananda semua. Jadi ingat, karakter dari anak-anak SMA Islam Unua Medan sangat semangat dalam menghafal Al-Quran dan juga sangat semangat dalam menghafalkannya. Ya, sikapnya harus dirubah. Ya, sikapnya dirubah. Nah, harus diingat tadi, ya, tidak semua anak-anak yang sekolah di Unua itu ya mungkin sikapnya sudah baik. Mungkin nanti Ananda semua juga akan bisa melihat kakaan atau abangannya juga mungkin belum sikapnya juga mungkin belum baik kali, ya. Nah, Ananda jangan jadikan itu ukuran, ya, jangan jadi itu ukuran. Yang namanya belajar, karena semua mereka juga masih dalam proses belajar, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang menjadi karakter dari siswa-siswi SMA Islam Unua Medan, berbakti kepada orang tuanya. Jadi tidak ada anak ulunua SMA Islam Unua Medan itu kasar, keras terhadap orang tuanya, ya, suka membentak kepada orang tuanya. Ini bukan karakter. Pada saat Ananda semua sudah berkomitmen untuk menjadi peserta didik di SMA Islam Unua Medan, maka anak didik kami semua harus menunjukkan karakter ini, ya, berbakti kepada ayah ibu di rumah. Apa yang disuruh oleh ayah dan ibu di rumah harus diturutin, ya. Kalau memang belum bisa melakukannya, maka sampaikan dengan pelan. Tidak boleh kasar, ya, tidak boleh melawan, ya. Nah, Anda semua harus paham, Anda semua bisa ada karena adanya ayah dan ibu Anda semua, ya. Berkahnya hidup Anda semua tergantung dari ridho ayah dan ibu Anda semua. Jika Anda semua ingin bahagia, ingin sukses, maka Anda semua harus benar-benar berbakti kepada kedua orang tua, ya. Nah, Anda semua juga kelak akan menjadi seorang ayah, seorang ibu, ya. Jika Anda semua kelak ingin anak-anak Anda semua nantinya juga jadi anak-anak yang baik, yang soleh, maka Anda semua dari saat ini harus dapat menjadi anak-anak yang juga baik terhadap ayah dan ibu Anda semua di rumah, ya. Nah, ini karakter ketiga dari siswa-siswi SMA Islam Unua Medan. Kemudian karakter yang berikutnya, ya, menghormatin guru, kemudian menyayangi teman. Hormat terhadap gurunya, ya. Anda semua harus paham, guru-guru Anda semua itu juga manusia. Tidak ada mereka yang sempurna, nggak pernah salah, ya. Ada kekurangannya, ya. Namanya manusia, lebih banyak kekurangannya, dan ini harus Anda pahami. Jadi Anda jangan berpikir guru-guru Anda itu, ya, yang ustadz-ustazanya itu semuanya udah luar biasa, nggak boleh, sehingga memang harus bisa mengerti maunya Anda. Tidak, bisa jadi nanti Anda akan lihat kekurangan pada guru Anda semua. Salah satu karakter dari siswa-siswi SMA Islam Unua Medan, dia bisa menerima, ya, dia bisa menerima dengan lapang dada kekurangan kelemahan dari gurunya, sebagaimana, ya, gurunya juga akan berusaha bisa menerima kelemahan kekurangan dari Anda semua, ya. Nah, kemudian menyayangi teman, ya. Nah, jangan kasar, ya, bicaranya sesama teman.
atau nanti kepada abangan atau kakakannya ya. Nah, jadi sayang sama kawan-kawannya ya, sebagaimana kita pingin disayang oleh orang lain, ya seperti juga kita harus menyayangi teman-teman kita. Nah, ini karakter dari siswa-siswi SMA Islam Ulunua Medan. Kemudian beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat Nabi. Nah, seperti itu. Nah, ini nilai plus Ananda semua menjadi siswa-siswi SMA Islam Ulunua Medan. Nah, Ananda di sini akan diajari nantinya. Setiap pagi, apal pagi, Ananda semua akan diajari bagaimana zikir yang benar, zikir pagi, ya zikir ba'da sholat yang benar, gitu ya. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, ya. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Rabb kita untuk beribadah. Nah, sehingga memang fokus dari SMA Islam Ulunua Medan adalah mendidik Ananda semua agar bisa beribadah kepada Rabb-nya dengan baik. Ya, nggak guna Ananda jadi dokter, nggak guna juga Ananda seorang semua menjadi profesor atau sebab lainnya, jika Ananda semua tidak tahu bagaimana beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan kita. Sedangkan semua titel yang kita raih ya, jabatan ya, yang kita raih dunia ini semua akan kita tinggal. Nah, makanya tadi itu sekali lagi anak semua harus bersyukur, semangat, bisa belajar, bisa mengenyam pendidikan di SMA Islam Ulunua Medan ini ya. Nanti harus ikhlas. Intinya sekali lagi anak semua harus ikhlas, harus punya tujuan yang benar ya. Ya, masuk ke SMA Islam Ulunua Medan ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian karakter yang berikutnya berprestasi puncak, punya motivasi yang tinggi, inovatif, kreatif dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Ini karakter. Jadi karakter dari anak-anak SMA Islam Ulunua Medan itu punya semangat belajar yang tinggi. Nah, tidak masalah Ananda mungkin untuk menghafal butuh waktu yang lama gitu ya. Tidak apa-apa. Anda tetap harus semangat. Nah, gitu ya. Walaupun Ananda lama untuk menghafalnya, tapi Anda harus tahu yang Anda baca itu merupakan kalam dari Rabb kita semua, yang setiap hurufnya akan terus diberikan pahala. Walaupun tidak cepat menghafalnya, nantinya Anda semua tidak boleh patah semangat, tetap harus semangat. Ya, tetap harus semangat, punya semangat belajar yang tinggi. Ya, seperti itu. Jangan nanti, karena Ananda ini mungkin dari sekolah SMP umum gitu, lalu berpikir kayaknya agak susah. Enggak, insya Allah bisa. Ya, dengan niat yang lurus, yang ikhlas, ya, dengan semangat yang tinggi, tidak ada kata mustahil. Insya Allah ditopang dengan doa kepada Allah, Anda semua akan bisa berhasil ya. Kemudian inovatif, kreatif dalam kebaikan. Nah, karakter anak Ulunua itu dia kreatif dalam kebaikan, bukan kreatif dalam suatu keburukan. Nah, ini yang menjadi karakter. Nah, jadi kalau nanti ada anak-anak Ulunua udah sekolah di SMA Islam Ulunua Medan, tapi juga belum kreatif dalam kebaikan, nah nanti dia harus terus berusaha belajar. Ya, harus benar-benar paham lagi tujuannya ke Ulunua ini untuk apa. Anda semua ya yang masih kelas 10 yang akan baru masuk, ini harus paham ya. Nah, kreatif dalam kebaikan, lalu harus jujur. Nah, kejujuran ya, jujur, dan kreatif dalam kebenaran. Kemudian berakhlak mulia. Ini karakter dari anak didik SMA Islam Ulunua Medan. Akhlaknya mulia. Ya, punya akhlak yang mulia. Nah, seperti itu. Bagaimana anak didik kami semua sudah mulai kenal ya tentang SMA Islam Ulunua Medan, sudah dapat gambaran bagaimana nantinya Anda harus beraktivitas di lingkungan SMA Islam Ulunua Medan ya. Nah, jadi semua karakter-karakter ini harus Ananda miliki, harus berusaha ya, harus berusaha. Nah, Ananda semua sekali lagi harus bangga ya, harus bangga menjadi siswa-siswi SMA Islam Ulunua Medan. Kalau ada yang masih sampai saat ini belum bangga karena mungkin terpaksa ya, Ananda semua harus paham.
harus paham tujuan hidup Ananda semua, kita semua adalah untuk ibadah. Nah, Ananda bisa cari di sekolah mana, di SMA mana yang Ananda akan dididik, diajarin untuk beribadah dengan baik kepada Rabb-Nya. Ananda di sini dipisahkan kelasnya. Tujuan apa? Agar Ananda bisa terjaga dari yang namanya jina. Ya, Ananda bisa fokus belajar. Ya, jadi jangan berpikir sekolahnya tidak enak, dipisah. Ingat, ya, sesuatu yang tidak enak, tetapi itu merupakan yang Allah ridhoin, maka kita harus berusaha untuk bisa mencintainya juga. Nah, itu salah satu karakter dari anak didik SMA Islam Lunua Medan, ya. Jadi nanti tadi sudah dijelaskan, ya, kita jelaskan bagaimana karakternya dalam berpakaian, ya. Setelah menjadi anak didik SMA Islam Lunua Medan, semuanya harus bisa lebih baik, ya. Pakaiannya harus dirubah, adab dengan yang bukan mahramnya harus sudah tahu, ya, harus sudah paham. Nah, sudah harus tahu, nggak boleh lagi sembarangan duduk-duduk, ya, mungkin dengan kawan-kawannya yang bukan mahram. Jangan dianggap sepele, ya. Ananda semua sudah dewasa, sudah balik. Setiap kebaikan, keburukan yang Ananda semua buat itu tercatat dan harus Ananda pertanggungjawabkan. Seperti yang sudah tadi disinggung, Ananda semua berbuat baik atau jadi orang jahat, waktu ini terus berjalan dan semua itu akan dicatat, ya. Nah, ya, mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan buat Ananda semua, ya, siswa-siswi kami kelas 10 yang baru. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi Ananda semua, ya, memberikan Ananda kemudahan untuk bisa nantinya belajar dengan baik di SMA Islam Lunua Medan. Luruskan niatnya, ya, Ananda semua harus ikhlas bisa belajar di SMA Islam Lunua Medan, ya. Harus bersyukur, harus bangga. Ananda semua harus bangga. Banyak dari rekan-rekan Ananda semua yang pingin sebenarnya masuk ke SMA Islam Lunua Medan, tapi memang keadaan kuota yang terbatas, mereka tidak dapat masuk. Sehingga sebenarnya mereka pingin. Nah, mereka dapat rasakan ini sepertinya sekolah yang memang baik untuk masa depan mereka. Masa depan dunia, terlebih-lebih masa depan akhirat. Karena memang kehidupan akhirat itulah tujuan kita semua, ya. Nah, mungkin ini, ya. Jadi walaupun sistem lihat, Ananda semua bisa lihat ada bintang yang terus naik. Nah, semangat untuk terus maju, ya, menjadi lebih baik. Nah, ya, ini saja. Mudah-mudahan mari kita berdoa agar musibah yang sekarang lagi melanda negara kita, ya, daerah kita ini cepat Allah angkat sehingga kita bisa bertemu, belajar di sini, ya, bersama teman-teman, jumpa bersama ustadz dan ustazahnya, ya. Nah, kami paham benar Ananda semua pasti sangat kepingin PLS ini dilakukan secara langsung dan belajar juga nantinya dilakukan secara langsung tatap muka. Tetapi keselamatan, kesehatan Ananda semua itu prioritas kami semua, ya. Tetapi insya Allah jika memang keadaan sudah memungkinkan dan kita diizinkan untuk melakukan belajar tatap muka, kita akan segera melakukannya, ya. Jadi walaupun nantinya belajar daring ini dilakukan secara online, kami berharap tetap semangat, ya, tetap semangat. Pagi-pagi udah harus mandi, ya. Nah, sudah harus mandi, ya, harus mandi, sudah sholat subuh, ya. Jangan nanti mentang-mentang belajarnya daring, ya, nggak pakai mandi gitu, ya kan, dalam keadaan masih kusam, berbelek, sudah nonton. Ini nanti nggak dapat ilmunya, ya. Mandi seperti biasa karena memang ini kita nggak libur. Kita udah mulai masuk belajar, tapi sistemnya aja, ya. Jadi pagi-pagi sudah mandi, karena insya Allah jam 7 juga udah mulai ada pengabsenan nanti, ya, di grup wali kelas. Nah, sehingga nanti pada saat belajar sudah mulai semangat.
tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, ustadz-ustadznya dikerjakan. Jika ada kendala, di japri ya, ditanya guru atau wali kelasnya. Jadi tetap semangat ya siswa-siswi kami semua. Ini saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Sekali lagi, jika yang Ustadz sampaikan ini ada baiknya, ya semua kebaikan yang Ustadz sampaikan itu sudah datangnya dari Allah. Segala kesalahannya, kesilapan yang Ustadz sampaikan itu datangnya dari kejahilan Ustadz pribadi dan dari waswas syaitan. Ini saja, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.